Bapak Sarwan, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 2. Marilah sebelum kita mulai acara diseminasi ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena nikmat dan anugerahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata untuk modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu karena sudah meluangkan waktu di sela-sela pekerjaan kita berkumpul di sini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif. Di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan terkait dengan konsep budaya positif. Ada 7 poin. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu tentang segitiga restitusi. Untuk yang pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru di sini adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini kita diharapkan dalam pembelajaran itu bisa mencapai ke-6 dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu kita kenal dengan P3 ya Bapak Ibu. P3 bukan partai tapi P3 itu profil pelajar Pancasila yang mempunyai 6 dimensi. Yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Keempat kreatif. Keenam bernalar kritis. Yang keenam mandiri. Selanjutnya tentang disiplin positif. Di sini dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Di sini kalau di kelas misalnya disiplin itu biasanya itu memaksa siswa untuk melakukan disiplin. Jadi untuk disiplin itu sifatnya adalah memaksa. Diana Gosen di sini menyatakan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya itu belajar. Dari kata disiplina ini juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple yaitu murid artinya. Untuk menjadi murid harus benar-benar tahu alasan mereka itu mengikuti suatu ajaran tertentu sehingga motivasi itu terbangun adalah motivasi intrinsik dari dalam diri siswa itu sendiri, bukan karena dari luar, dari orang lain. Itu untuk disiplin positif. Dan dalam disiplin positif itu kita mengenal 3 hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Untuk hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid itu takut. Jadi kita itu kalau memberikan hukuman untuk siswa itu kita itu biasanya menunjuk-nunjuk seperti ini, atau mungkin dengan mata yang melotot, atau mungkin dengan nada yang tinggi. Itu adalah hukuman. Untuk konsekuensi
biasanya itu memerlukan monitoring dan supervisi yang terus-menerus dari guru. Dan untuk restitusi itu biasanya murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi anak itu dianjurkan atau diharapkan itu bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Sedangkan untuk hukuman itu biasanya mendorong menyalahkan diri. Jadi kita itu pura-pura atau murid itu pura-pura misalnya melakukan pelanggaran, itu biasanya nunjuk-nunjukkan itu loh yang salah, itu ya yang salah, si A yang salah, seperti itu. Sedangkan untuk konsekuensi itu mendorong kepatuhan, karena biasanya untuk konsekuensi itu sudah ada peraturan yang dibuat oleh sekolahan. Untuk restitusi itu mendorong disiplin positif, jadi anak itu bisa berlaku untuk disiplin dari dalam diri murid tersebut. Untuk hukuman, anak itu belajar menyembunyikan kesalahan. Di sini biasanya anak itu kalau membuat kesalahan biasanya itu umpet-umpetan. Bukan saya loh Bu, bukan saya yang melakukannya. Itu biasanya menyembunyikan kesalahan. Sedangkan untuk konsekuensi itu anak belajar taat peraturan, karena tadi peraturan itu sudah dibuat dan disepakati. Untuk restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Jadi di sini anak itu mempunyai masalah, tetapi anak itu juga yang nantinya akan memecahkan masalah mereka sendiri. Untuk hukuman itu biasanya dibuat oleh guru, sedangkan untuk konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid berupa kesepakatan. Dan untuk restitusi biasanya sekarang itu kalau kita membuat keyakinan kelas itu biasanya yang membuat adalah murid. Kita hanya sebagai fasilitator saja. Dan untuk hukuman itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang negatif. Jadi kita itu memberikan doktrin misalnya. Kita untuk anak itu dengan kata-kata yang negatif. Kamu itu salah, sudah tahu peraturan seperti ini, kenapa kamu langgar seperti itu. Sedangkan untuk konsekuensi itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Jadi kita masih bisa menggunakan kata-kata yang positif. Untuk restitusi itu anak paham bahwa dirinya sendiri itu yang mempunyai kendali kontrol atas dirinya sendiri itu anak. Jadi restitusi. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, restitusi itu yang paling tepat itu yang mana? Yang bisa kita gunakan di sekolah? Ya, restitusi. Benar sekali. Jadi di sini itu restitusi itu tadi anak mempunyai masalah dan anak juga yang memecahkan masalah. Di sini ada tindakan guru ya Bapak Ibu. Nanti coba kita isi itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Di sini tidak ada restitusi ya, cuma ada hukuman dan konsekuensi. Misalnya tindakan guru di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Apa? Kita simpan dulu ya jawabannya. Yang hukuman siapa? Yang menjawab hukuman. Yang konsekuensi? Ya. Nanti kita cocokkan benar atau tidak jawaban dari Bapak Ibu semua. Untuk tindakan yang kedua ya Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, hukuman ya. Terus selanjutnya memberikan
Apa? Konsekuensi hukuman. Oke. Sama nanti diingat-ingat ya, kira-kira jawaban kita itu benar apa salah. Selanjutnya Bapak Ibu, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pintar Bapak Ibu, bisa ya. Selanjutnya, berjemur di lapangan pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Mantap Pak. Konsekuensi apa hukuman? Ya. Coba kita lihat jawaban kita itu benar apa salah, Bapak Ibu. Tara. Salah berapa Bapak Ibu? Jadi di sini disebut hukuman itu karena biasanya itu berkaitan dengan fisik ya Bapak Ibu. Ya. Dan tidak ada kaitannya. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan fisik tapi ada kaitannya, itu termasuk konsekuensi. Misalnya anak itu terlambat mengikuti pelajaran PJOK, sedangkan dikasih sanksi berupa lari mengelilingi lapangan 2 kali misalnya. Itu termasuk konsekuensi karena tadi lari itu termasuk bagian atau kaitannya dengan pelajaran PJOK. Seperti itu. Lanjut ya Bapak Ibu. Kita ke materi selanjutnya di sini tentang motivasi perilaku manusia. Di sini Diana Gosen itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Contohnya saja saya itu berangkat ke sekolah pasti paling pagi misalnya, tidak pernah terlambat ke sekolah. Tapi niatnya di sini saya itu agar tidak ditegur oleh kepala sekolah, agar tidak dikasih teguran oleh Bapak Ibu guru. Jadi niatan itu karena takut diberi hukuman. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kasusnya sama seperti tadi, saya berangkat ke sekolah selalu tidak pernah terlambat. Tetapi di sini saya itu mengharapkan misalnya dapat julukan guru paling rajin seperti itu. Jadi itu saya itu mengharapkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini kasusnya masih sama ya seperti tadi, tapi di sini saya itu berangkat selalu pagi dan tidak terlambat itu karena memang dari dalam diri saya sendiri. Saya pengen kalau misalnya saya disiplin, otomatis murid juga akan ikut disiplin juga. Seperti itu. Jadi untuk yang ketiga ini itu berasal dari diri kita sendiri, bukan karena iming-iming ada penghargaan atau takut dihukum oleh atasan. Seperti itu. Itu motivasi perilaku manusia. Kita lanjutkan lagi. Dihukum karena penghargaan. Di sini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita itu sedang berasumsi
mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alfikon. Jadi di sini Bapak Ibu biasanya kita itu di kelas memberikan yang namanya penghargaan, contohnya memberikan stiker bintang atau apa. Itu sebenarnya baik atau enggak Bapak Ibu? Sebenarnya baik ya. Karena kita itu tujuannya untuk memotivasi anak, tapi di sini biasanya anak itu jadi ketergantungan. Jadi untuk saya itu mau belajar dengan sungguh-sungguh karena ingin mendapatkan stiker dari Bu Guru, dari Bapak Ibu Guru seperti itu. Jadi ini di sini anak-anak itu nanti kelamaan akan ketergantungan. Ya sebenarnya kalau menurut kita baik ya, tapi kita di sini menurut Alfikon ya, tapi itu tergantung kita semua sebenarnya. Dan Alfikon ini saat dalam konferensinya mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Dan secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Sebagai contoh misalnya guru kelas 1 Bu Fit, kalau kita melihat awal pembelajaran anak itu ada yang belum bisa membaca, tapi kita melihat prosesnya dari anak itu mengenal huruf, terus menggabungkan menjadi suku kata, menjadi kata dan menyusun menjadi kalimat. Kira-kira ekspresi anak tersebut ketika bisa membaca itu bagaimana? Senang sekali, mungkin matanya berbinar-binar, ya kan? Senyumnya saja tulus ya, karena saking senangnya ternyata saya bisa membaca seperti itu. Dan teori Alfikon ini mengenai penghargaan, yang pertama, penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang itu melakukan sesuatu yang kita inginkan itu dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kita tidak harus terus-menerus memberikan anak itu penghargaan. Cukup sekali, 2 kali mungkin itu untuk motivasi anak, biar anak itu lebih semangat lagi dalam belajar. Itu. Selanjutnya, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut itu akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi kalau kita secara terus-menerus memberi penghargaan atau hadiah kepada anak didik kita, lama-kelamaan itu anak-anak akan bergantung, saya akan belajar karena hanya ingin mendapatkan hadiah. Tapi kalau misalnya pada suatu saat guru atau bapak guru itu tidak memberikan hadiah, anak-anak itu pasti tidak akan semangat lagi untuk belajar. Aku harus perang garap orang itu hadiah seperti itu. Selanjutnya, penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Di sini contohnya, misalnya ranking 1, 2, dan 3 masing-masing mendapatkan hadiah buku tulis misalnya. Di sini yang merasa terhukum itu justru yang ranking 4. Kenapa? Karena ranking 4 dengan ranking 3 itu selisihnya hanya sedikit. Atau mungkin kita di dalam membagikan rapot kan biasanya disebutkan ranking 1 sampai 10. Disebutkan anaknya yang mendapat ranking 1 sampai 10. Di sini yang merasa terhukum itu adalah yang ranking 11. Kenapa? Saya itu cuma beda satu nomor, satu ranking dengan yang ranking 10, saya tidak disebutkan seperti itu. Iya. Terus yang selanjutnya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya itu mencoba mengendalikan
perilaku seseorang. Di sini penghargaan itu merupakan atau bisa dikatakan menjadi hukuman karena mereka itu tadi merasa tergantung dengan hadiah, dengan penghargaan. Masih semangat Bapak Ibu? Kita baru sampai ke materi yang ketiga, masih ada 4 lagi. Kita ke materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, yang di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kayak tadi. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Di sini kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang fisiologis atau berupa fisik. Di sini misalnya akan kebutuhan sandang, pangan, papan dan juga kesehatan. Setiap manusia pasti membutuhkan itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Dan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini kita sebagai manusia itu menginginkan kita itu diterima dalam kelompok maupun kalau siswa ya diterima di kelasnya seperti itu. Itu untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dan untuk kebebasan, siswa itu biasanya ingin bebas memilih apa yang mereka inginkan. Contohnya untuk memilih cara belajar yang menyenangkan itu yang seperti apa. Jadi siswa itu berhak untuk atau bebas untuk menentukan pilihan. Terus selanjutnya kesenangan. Biasanya di sini kesenangan itu kalau untuk siswa yaitu kalau ada anak yang dijahili, itu ada salah satu anak mungkin yang malah seneng, wah anak itu kok cengeng sekali, jadi saya itu seneng kalau bedo seperti itu. Itu untuk kesenangan. Dan untuk penguasaan itu biasanya anak itu penguasa di sini adalah mereka yang butuhkan yaitu kalau dia itu dianggap bisa atau berkompeten seperti itu. Kalau saya bisa mengerjakan tugas dari guru misalnya, yang lain belum selesai misalnya, itu adalah kebutuhan untuk penguasaan. Di sini ada contoh kasus ya Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Doni melakukan hal itu apa? Nah, di sini misalnya untuk kasus Doni itu, misalnya Doni menjawab, Bapak Ibu, menjawab, Bu, saya itu mengambil bekal teman saya itu karena saya lapar. Berarti itu termasuk kebutuhan dasar manusia yang apa? Yang 5 tadi. Kebutuhan bertahan hidup. Iya. Karena lapar, lapar biasanya saya belum makan di rumah, tidak sarapan, akhirnya mengambil bekal teman. Nah, itu merupakan
kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Apabila Doni menjawab ke Bapak Ibu, saya bosan dengan bekal yang dibawakan orang tua saya, karena lagi dan lagi saya itu cuma dibawakan mie terus. Kira-kira itu apa? Saya itu pengen nyobain bekal milik teman saya. Itu termasuk apa? Hah? Merupakan kebebasan, karena di situ pilihan saya ingin apa? Ingin mencoba bekal milik orang lain, berarti bebas. Iya, pengen dok, nanti minta yang bawa dok, ya seperti itu. Ya. Misal Doni menjawab, Bu, saya cuma iseng saja ngambil bekal teman saya. Kira-kira itu apa? Kesenangan. Kita merasa senang. Kita wong iseng ya. Jadi koncone itu senang. Nah, itu termasuk kesenangan. Misal untuk rasa diterima dan kasih sayang, itu misalnya Doni tadi kan sudah mau mengambil bekal milik temannya. Terus ada temannya melaporkan kepada guru, dan guru tersebut menelpon orang tuanya untuk datang ke sekolah. Di sini adalah Doni itu butuh perhatian. Di sini kebutuhan yang dibutuhkan Doni yaitu kasih sayang dan ingin diterima, karena cari perhatian dari orang tuanya. Mungkin di rumah tidak diperhatikan, ya kurang perhatian seperti itu. Biasanya kan ditinggal kerja, gitu. Nah, jadi di sekolahan itu cari-cari masalah untuk mencari perhatian dari orang di sekitarnya. Untuk yang terakhir, di sini misalnya Doni menjawab, saya merasa hebat bisa mengambil bekal teman saya. Berarti di sini adalah kebutuhan dasar, yaitu yang terakhir tadi, penguasaan. Ya. Di sini ada contoh kasus lagi ya, Bapak Ibu. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa ia itu benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Di sini misalnya jawaban Dinda yang pertama, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Itu termasuk kebutuhan apa, Bapak Ibu? Bebas lah kayak nyanyi. Apa? Kebebasan, kesenangan. Kebebasan, karena pengen garap, tapi kalau nyanyi, karena anak itu paling suka, guys. Biasanya kebanyakan anak itu garap itu sambil nyanyi, seperti itu. Dan gurunya juga seneng nyanyi, guys. Jadi anaknya, muridnya juga seneng nyanyi. Terus yang kedua, jika jawaban Dinda itu, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jemput rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa? Kasih sayang, karena butuh diperhatikan. Unggul juga anyar orang ono sing ngowake, seperti itu. Itu toh? Nah, kita lanjut. Jika jawaban Dinda yaitu aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu saja, dengerin ibu guru saja. Apa? Kesenangan?
di depan kelas. Penguasaan, ya tidak? Karena pengen jane nunjuke hasil yang terbaik, tapi wong elek kok malah ditunjuk-tunjukke sama bu guru. Jadi sebel akhirnya itu sama gurunya. Coba kita benar apa salah Bapak Ibu? Benar ya? Mana? Pertama dan yang ketiga. Ya. Nggak apa-apa ya. Manusiawi ya kalau kita itu berbuat kesalahan. Iya. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kira-kira kok sudah pada sumuk, sudah pada suntuk ya? Ngantuk boten Bapak Ibu? Nah, sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Di sini sesuai apa namanya? Sesuai request dari Bu Ruminah ya. Kita nyanyi-nyanyi biar senang ya. Ya Bapak Ibu, kita belajar atau kita itu menyanyi naik-naik ke puncak gunung tapi dengan gerakan senam dan rodo awake rada lemes ya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Pakai gerakan ya. Pakai ini. Nanti kalau naik itu naik ke puncak gunung tinggi sekali. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Sekali lagi. Nanti kalau pas digigit satu, dua, tiga. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Lanjut Bapak Ibu ke materi yang baru, yaitu tentang posisi kontrol restitusi. Di sini posisi kontrol restitusi itu ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima itu manajer. Di sini saya bagikan tabel tentang posisi kontrol dari kelima tadi. Yang pertama untuk penghukum. Di sini biasanya untuk penghukum itu guru selalu menghardik atau menunjuk-unjuk, mungkin tangannya sampai gini-gini ya, menunjuk ke anak atau mungkin menyakiti, bahkan juga menyindir. Biasanya yang dikatakan oleh penghukum di sini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan begitu. Tapi biasanya di sini nadanya itu
kadang matanya sampai melotot, ya, saking jengkelnya. Nah itu, dan di sini hasil untuk penghukum tadi yaitu anak itu menjadi pemberontak, dan anak itu juga pendendam dan juga menyalahkan orang lain. Itu untuk penghukum. Sedangkan untuk membuat orang merasa bersalah di sini biasanya guru itu berceramah dan menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Misalnya, kamu itu sudah mengecewakan ibu karena kamu melakukan tadi kesalahan tadi. Jangan seperti itu. Kamu tidak kasihan dengan ibu guru seperti itu. Nanti ibu guru dimarahi oleh kepala sekolah loh. Nah itu adalah membuat orang merasa bersalah. Di sini anak biasanya itu menyembunyikan atau bahkan menyangkal atau mungkin berbohong ya, tentang apa pelanggaran yang sudah dilakukan, diumpet-umpetan. Saya bukan saya yang melakukannya. Seperti itu contohnya. Untuk perilaku kontrol sebagai teman, di sini guru biasanya membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dan biasanya yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru yaitu lakukan demi Bapak Ibu guru. Ya sudah, nanti kita bereskan sama-sama. Jadi kita itu terlalu dekat dengan anak. Kita menganggap anak atau anak itu menganggap kita sebagai teman. Dan di sini biasanya anak itu merasa ketergantungan. Karena ora apa-apa membuat kesalahan bu guru ora marah-marah ora tenanan seperti itu. Untuk pemantau di sini biasanya pemantau itu guru sebagai pengawas atau mengawasi, menghitung dan juga mengukur. Di sini biasanya yang dikatakan adalah apa peraturannya, apa konsekuensi atau sanksinya, dan juga apa yang telah kamu lakukan. Dan di sini hasilnya apa? Menyesuaikan bila diawasi. Jadi anak itu biasanya takut ditunggoni, misalnya di kelas mengerjakan tugasnya ditunggoni lenggara koyone tenanan. Tapi nanti kalau ditinggal, anak itu akan seenaknya sendiri rame gojek dengan temannya, tapi tidak mengerjakan tugas dari guru. Sedangkan untuk manajer di sini biasanya guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya menggiring anak itu untuk menjawab dari apa pelanggaran atau kesalahan yang sudah dilakukan. Di sini contohnya apa yang kita yakini, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat seperti itu. Dan di sini hasilnya adalah menguatkan watak dan juga karakter dari siswa. Kira-kira posisi kita itu sekarang sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer itu? Kadang teman, kadang pemantau gitu, kadang manajer, kadang juga bisa menjadi pembuat orang merasa bersalah. Tapi mudah-mudahan kita jangan menjadi penghukum kalau itu. Lanjut. Nah, di sini ada pernyataan atau kalimat. Nanti kira-kira siapa yang menyatakan pernyataan tersebut? Dari kelima posisi kontrol. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa membuat orang merasa bersalah. Ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, nanti
Selanjutnya, ayolah lakukan demi saya ya. Sebagai teman, ya bisa. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Lanjut, kamu selalu yang paling terakhir. Dua juga bisa kok, bisa penghukum juga bisa kok pemantau. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Boleh. Berapa kali sih saya sudah mengatakan ini kepada kamu? Membuat rasa bersalah. Kita simpan dulu jawaban kita. Kita coba nanti berapa salah deh bahwa ibu. Kalau salah kabeh mau bener kabeh. Selanjutnya, ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Bingung deh Bapak Ibu. Baru podo kabeh jawabannya. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan kita ini. Kita, di situ kata kuncinya kita. Kita itu apa? Teman, ya loh. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Coba kita cocokkan. Salah berapa Bapak Ibu? Oh. Kira-kira salah berapa Bapak Ibu? Salah kabeh. Itu. Kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Masih 2 lagi Mbak Heri. Keyakinan kelas di sini dalam pembentukan keyakinan kelas yang pertama yaitu keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Misalnya teman itu mencurahkan pendapatnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu adalah kalimat atau pernyataan yang spesifik ya. Tapi kalau kita ganti menjadi pernyataan yang universal apa Bapak Ibu? Tadi dilarang membuang sampah sembarangan. Bisa kita ganti menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Begitu. Jadi di sini untuk keyakinan kelas itu kita buat pernyataan-pernyataan yang universal. Terus yang kedua, pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi biasanya dihindari kata jangan, tidak atau tidak boleh begitu. Misalnya dilarang berkata kasar. Itu kalimat yang positif apa begitu? Berbicara yang baik. Berbicara yang baik atau saling menghormati dan menghargai teman. Tuh. Terus yang ketiga, hendaknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu biasanya jangan banyak-banyak biar anak itu mengingat. Nek banyak-banyak ngapalke pelajaran wis mumet ditambah ngapalke keyakinan kelas. Jadi yang sedikit saja, jangan terlalu banyak.
Yang keempat, keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi secara kontekstual itu bisa diterapkan di sekolah, di lingkungan sekolah. Yang kelima, semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Biasanya kita itu membuat keyakinan kelas pada saat awal tahun pembelajaran. Di sini kita ajak siswa itu untuk mencurahkan pendapatnya. Anak-anak itu pengen kelas itu seperti apa, peraturan yang seperti apa, gitu. Dan langkah-langkah membuat keyakinan kelas, yang pertama itu mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tentang keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jadi pertama itu anak-anak diberi itu biasanya sticky note itu toh, terus disuruh membuat sebuah peraturan yang diinginkan di kelas. Setelah itu mencatat semua masukan murid, biasanya ditempel di papan tulis atau di kertas seperti itu. Dan selanjutnya dari pendapat anak tadi yang ditulis anak itu dikelompokkan, terus kita ganti kalimatnya yang dalam bentuk negatif ke bentuk yang positif. Jadi tadi dilarang atau dilarang, tidak boleh, itu sebaiknya dihindari. Yang keempat, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas ini dipersilahkan untuk menyetujuinya atau bisa untuk menandatanganinya. Jadi di kelas saya yang sudah saya buat untuk keyakinan kelas, satu kelas itu ikut tanda tangan setelah selesai, termasuk saya. Karena saya tidak membuat, saya sebagai fasilitator saja. Dan setelah itu sudah ditandatangani, baru kita tempel di tempat di kelas yang bisa dibaca oleh semua warga sekolah. Bukan hanya di kelas itu saja, tapi di kelas lain kalau masuk ke kelas itu bisa tahu keyakinan kelas 5 itu seperti ini, seperti itu. Kita ke materi yang terakhir, yaitu tentang restitusi. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sini mereka itu adalah peserta didik, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Untuk ciri-ciri restitusi, yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita tahu, kita itu tidak akan mengulanginya lagi, tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah kita buat. Ternyata kesalahan yang sudah kita lakukan misalnya itu tidak baik, jadi kita itu bisa belajar dari kesalahan tersebut agar tidak mengulanginya lagi. Terus yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Di sini memperbaiki hubungan itu maksudnya misalnya dua anak itu berkelahi di sini, bagaimana kita bisa membuat kedua anak tersebut itu saling bermaafan, gitu Bapak Ibu. Nah, di situ setelah bermanfaat biasanya itu bisa mempererat hubungan mereka kembali. Kerah, terus dipanggil oleh Bapak Ibu guru bagaimana yang terbaik, terus bermaafan, akhirnya pasti akan kembali bermain lagi, gitu Bapak Ibu. Nah, terus yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Di sini untuk restitusi adalah tawaran, itu kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan
siswa itu untuk mengeluarkan unek-unek masalah yang mereka hadapi itu apa. Terus selanjutnya kita bisa menawarkan misalnya, oh kamu itu pengen memperbaiki itu dengan cara apa, kamu pengen selanjutnya seperti apa. Jadi itu adalah menawarkan, bukan memaksa. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan tadi ya, Bapak Ibu, kita bisa mengajukan pertanyaan siswa tentang apa yang masalah yang dihadapi. Itu anak-anak pasti akan mencurahkan unek-uneknya itu dengan apa? Dengan senang. Karena apa? Anak itu mungkin akan merasa nyaman kalau kita itu bertanyanya atau kita menanyakan dengan apa? Dengan hati. Bukan langsung ngejudge ini kamu itu loh, seperti itu. Tapi kalau gimana toh apa toh yang sedang terjadi seperti itu dengan nada yang halus, mungkin anak-anak itu bisa mengeluarkan unek-uneknya. Yang kelima, restitusi di sini fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter siswa atau watak siswa itu akan berfokus pada diri kita untuk menggali masalah yang dihadapi oleh anak atau peserta didik. Di sini restitusi juga menguatkan. Di sini menguatkan apa? Menguatkan karakter anak tadi. Yang ketujuh, restitusi itu fokus pada solusi. Di sini akhirnya nanti anak itu mempunyai masalah yang akhirnya akan menemukan juga solusinya atau pemecahannya. Seperti itu. Dan untuk restitusi kita kenal sebagai segitiga restitusi. Mungkin dulu atau sebelum saya mengikuti CGP ini mungkin sudah melakukan seperti itu, tapi tidak tahapnya atau langkahnya tidak urut. Terus namanya juga kita belum tahu. Oh ternyata yang sudah kita lakukan itu ternyata namanya segitiga restitusi. Nah yang namanya segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini biasanya kata-kata yang keluar dari guru untuk menstabilkan identitas itu misalnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau mungkin setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu untuk menstabilkan identitas. Untuk tahap yang kedua, langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini kata-kata yang biasanya atau kalimat yang biasanya kita keluarkan, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Atau mungkin adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah itu untuk validasi tindakan yang salah. Untuk langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Contohnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau mungkin kamu ingin menjadi seperti apa kok? Nah itu untuk langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini saya punya audio tentang penyelesaian kasus dari seorang siswa menggunakan segitiga restitusi. Selamat siang Luna. Siang Pak. Luna sudah sholat zuhur? Sudah Pak. Ya alhamdulillah. Luna tahu tidak kenapa Pak Hendra panggil ke sini? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya. Luna tadi saat ulangan waktu di kelas Pak Hendra melihat Luna melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi. Luna melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak Luna? Betul Pak. Betul. Ya, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Perbuatan tidak baik.
Ya, baik. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk Kak Hendra juga pernah berbuat salah. Lukna pun juga pernah. Dengan mencontek tadi, termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Tapi Pak Hendra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu untuk mencari solusi supaya Lukna tidak mencontek lagi. Nah, Lukna pasti punya alasan. Kenapa Lukna ini mencontek? Coba cerita sama Pak Hendra. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Baik. Berarti ketika Lukna tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul. Ya. Lukna masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu? Ingat apa keyakinan kelas kita? Jujur dalam bertindak. Iya. Lukna yakin bahwa sifat jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin? Sifat jujur itu baik untuk kita? Baik. Kalau Lukna sudah yakin, kira-kira apa yang harus Lukna lakukan supaya Lukna ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus Lukna lakukan supaya Lukna tidak mencontek kembali? Belajar, terus mengerjakan semampunya. Oke, kemudian berdoa kepada Allah. Oke, baik. Lukna sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya Lukna tidak mencontek kembali? Sudah tahu? Baik. Sekarang pertanyaannya, kapan Lukna mau memulai apa yang Lukna katakan tadi? Mulai hari ini. Baik. Mulai hari ini Lukna akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih Lukna. Pak Guru yakin Lukna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Tos dulu deh. Ya, siap untuk menjadi lebih baik? Oke. Bapak Ibu, praktek segitiga restitusi. Di situ adalah Lukna itu di kelasnya ketahuan menyontek temannya saat ulangan. Dan di situ ada temannya yang melapor dengan guru, dan guru tersebut melakukan praktek segitiga restitusi, menanyakan apa alasan siapa Lukna tadi kok menyontek. Ternyata Lukna itu malam itu tidurnya kemalaman karena asik bermain game, ya, seperti itu. Nah, di sini saya minta ada kasus segitiga restitusi. Kasusnya seperti ini Bapak Ibu, saya bacakan dulu. Butika merupakan guru kelas 4 SD Pelita Hati. Butika baru saja kembali ke ruang kelas untuk melihat piket kelas 4. Sesampai di kelas, Ibu Tika terkejut karena hanya 2 murid saja yang sedang membersihkan kelas. Ibu Tika menyadari bahwa Cika tidak ikut berpartisipasi dalam piket. Ibu Tika tahu betul jika Cika hari ini masuk sekolah. Ibu Tika bertanya kepada murid-murid lain yang sedang piket dan mereka hanya menjawab bahwa sudah mengingatkan Cika untuk piket. Tetapi Cika tiba-tiba keluar begitu saja dari ruangan kelas. Cika merasa lapar karena belum sarapan. Semalam ia bermain game sampai larut malam dan bangun kesiangan, sehingga tadi pagi tidak sempat sarapan di rumah. Cika memutuskan untuk jajan terlebih dahulu di kantin sekolah. Di sana ketika Cika asik menikmati jajanan, akhirnya Cika mendengar ada yang memanggilnya.
Ternyata itu suara Ibu Tika yang memanggil Cika. Ibu Tika meminta waktu sebentar untuk berbicara dengan Cika di ruang guru. Itu kasusnya, Bapak Ibu. Dan di sini saya minta salah 2 orang di sini untuk mewakili atau mempraktekkan segitiga restitusi. Di sini perannya itu ada 2, yaitu Ibu Tika dan Cika. Kira-kira siapa yang berkenan untuk mempraktekkan? Mungkin Ibu Tika. Ibu Tika kan cewek, Cika juga cewek. Saya tunjuk saja Bapak Ibu. Nanti salah skenario. Iya, salah skenario. Kalau saya tunjuk saja, saya minta untuk Bu Kuvin nanti berperan sebagai Ibu Tika dan juga Bu Umi berperan sebagai Cika. Ya, kita tepuk tangan untuk Bu Kuvin dan Bu Umi. Mau duduk atau berdiri? Mau duduk atau ya di depan? Mau duduk atau berdiri? Oh, berdiri saja. Biar kelihatan. Ya. Selamat siang Mbak Cika. Selamat siang Ibu Cika. Mbak Cika habis ngapain ini? Habis jajan dulu. Mbak Tika, tadi Bu Guru lihat teman-temannya kan sedang piket itu di kelas. Terus temannya bilang kalau Mbak Tika malah nggak piket. Apakah benar? Iya Bu Guru, tadi Cika itu tahu kalau Cika itu harusnya piket, tapi Cika merasa mau pingsan Bu Guru. Jadi Cika pergi ke kantin jajan dulu. Baik Mbak Cika, sekarang kalau piket itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan apa tidak? Iya Bu Guru. Berarti kalau Mbak Cika nggak melaksanakan piket, tahu nggak itu perbuatan yang benar atau salah? Ya piket salah, tapi kan Cika nanti mau piket setelah ke kantin maksudnya. Oh iya, pinter ya. Tapi tadi Bu Guru lihat tiketnya teman-teman sudah selesai kelasnya dan juga sudah bersih. Nggak apa-apa Mbak Cika. Kalau yang terpenting Bu Guru sudah tahu, Mbak Cika sudah tahu kalau tidak piket itu merupakan perbuatan yang salah. Dan kita tahu juga ya setiap orang juga pernah melakukan kesalahan gitu ya Mbak Tika ya. Nah, yang terpenting adalah sekarang Mbak Tika sudah tahu apa kesalahannya Mbak Tika dan tadi sudah menyampaikan kalau pada waktu teman-temannya piket Mbak Tika itu malah jajan gitu ya Mbak Tika. Sekarang Bu Guru mau tanya, kenapa kok malah jajan Mbak Tika nggak piket dulu? Tadi itu Cika itu belum sarapan Bu Guru. Cika itu tergesa-gesa ke sekolahnya, jadi belum makan. Oh begitu, seharusnya kalau sarapan itu di rumah apa di sekolah Mbak Cika? Di rumah Bu Guru. Nah, sekarang Bu Guru tanya, kenapa kok Mbak Cika tidak sampai sarapan dulu? Kenapa? Kesiangan Bu. Nah, pasti ada sebabnya ini kok sampai bangunnya kesiangan itu kenapa Mbak Cika? Karena tadi malam
Jika tidurnya kemalaman Bu, karena jika main itu main HP, main game. Oh, jadi semalam Mbak Cika itu tidurnya kemalaman karena asik main HP sehingga bangunnya kesiangan dan tidak sempat sarapan, begitu Mbak Cika? Iya, tapi sebenarnya di rumah tadi ada makanan Bu Guru. Ibunya Cika itu pintar masak loh Bu Guru. Berarti besok kalau ibu itu mesti sudah memasak, berarti Mbak Cika bangunnya harus pagi ya, berarti harus sarapan di rumah. Nah sekarang Bu Guru mau tanya, Mbak Cika apakah masih ingat keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama Mbak Cika? Masih Bu Guru. Coba sebutkan keyakinan apa yang pernah kita sepakati. Keyakinan yang menjaga kebersihan, kemudian datang ke sekolah tepat waktu ya Bu Guru ya. Nah itu hebat, pinter. Jadi kalau 3 termasuk kita itu harus melaksanakan keyakinan yang mana Mbak Cika? Yang datang ke sekolah tepat waktu Bu Guru. Oh iya, pinter. Nah sekarang kalau Mbak Cika sudah tahu keyakinan apa yang sudah kita sepakati, berarti kesepakatan itu harus kita apakan Mbak Cika? Harus kita yakini, kita jalankan Bu Guru. Nah, pinter sekali. Nah Mbak Cika, sekarang Bu Guru tanya, kalau tadi Mbak Cika itu mengatakan ya tidak sarapan karena bangunnya kesiangan. Nah sekarang Bu Guru tanya, untuk kedepannya Mbak Cika, apakah Mbak Cika akan mengulanginya kembali? Enggak Bu Guru. Jika mau tidurnya enggak malam-malam biar enggak kesiangan lagi. Oh iya, baik, pinter ya. Jadi Mbak Cika sudah mengatakan kalau besok bangunnya tidak kesiangan lagi ya. Mungkin dengan cara apa Mbak Cika agar tidak bangun kesiangan? Dengan cara membuat jadwal kegiatan di rumah Bu Guru. Jadi jika bisa tidurnya jam 9 saja biar enggak kesiangan. Baik, pintar sekali ya Mbak Cika. Nah kira-kira apa yang sudah Mbak Cika tadi sebutkan kira-kira bisa dilaksanakan mulai kapan Mbak Cika? Mulai hari ini Bu Guru. Wah hebat, Bu Cika yakin Mbak Cika besok akan menjadi anak yang lebih baik lagi dan semoga sukses ya Mbak Cika. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih Mbak Cika. Terima kasih untuk Bu Lupin dan juga Bu Umi yang sudah mempraktekkan segitiga restitusi yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi tadi Ibu Tika itu melakukan langkah-langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Jadi itu Bapak Ibu, jadi untuk restitusi itu kita bisa mendapatkan solusi pemecahan dari masalah anak, dari anak itu sendiri. Jadi pemecahannya juga dari anak itu sendiri, gitu Bapak Ibu. Ya. Sudah selesai Bapak Ibu materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa menambah ilmu untuk kita semua. Dan saya minta maaf kalau dalam membersamai Bapak Ibu 1 jam yang lalu sampai selesai ini banyak kesalahan yang saya lakukan, disengaja maupun tidak. Saya minta maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Ar-Rahmat, rekan dari Ibu Sari Dwi Kartika Ningtyas, akan memberikan umpan balik atas diseminasi budaya positif yang telah dilakukan oleh Ibu Sari Dwi Kartika Ningtyas. Dari kegiatan diseminasi tersebut, saya mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Yang pertama yaitu tentang kesepakatan kelas, yaitu dalam awal proses pembelajaran di tahun pembelajaran yang baru, kita haruslah membuat suatu kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dan siswa. Yaitu yang kedua, mendapatkan ilmu tentang pemberian reward. Jadi reward itu tidak harus diberikan pada setiap waktu ataupun jadi harus pemberian reward itu dilakukan secara bertahap. Yang ketiga yaitu mendapatkan ilmu tentang cara menangani permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Jadi tidak harus kita dalam permasalahan tersebut kita memberikan suatu hukuman kepada siswa, tapi kita dapat mencarikan solusi atau jalan keluar dari suatu permasalahan yang telah dilakukan oleh siswa tersebut. Demikian pemberian umpan balik kepada Ibu Dwi Sari Kartika Ningtyas yang telah melakukan diseminasi budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Aprilianto, teman dari Ibu Sari Dwi Kartika Ningtyas, CGP Angkatan 9 Kabupaten Temanggung, bahwa di sini saya akan memberikan umpan balik dari kegiatan yang telah dilakukan, yaitu diseminasi positif yang disampaikan tadi. Penyampaiannya sungguh sangat menarik sekali. Semoga yang disampaikan tadi mendapatkan pembelajaran bagi semua guru yang ada di SD Negeri 2 dan memberikan banyak perubahan untuk SD tercinta ini. Semoga Ibu Sari tetap semangat, terus bergerak dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Aprilianto, teman dari Ibu Sari Dwi Kartika Ningtyas, CGP Angkatan 9 Kabupaten Temanggung, bahwa di sini saya akan memberikan umpan balik dari kegiatan yang telah dilakukan, yaitu diseminasi positif yang disampaikan tadi. Penyampaiannya sungguh sangat menarik sekali. Semoga yang disampaikan tadi mendapatkan pembelajaran bagi semua guru yang ada di SD Negeri 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Aprilianto, teman dari Ibu Sari Dwi Kartika Ningtyas, CGP Angkatan 9 Kabupaten Temanggung, bahwa di sini saya akan memberikan umpan balik dari kegiatan yang telah dilakukan, yaitu diseminasi positif yang disampaikan tadi. Penyampaiannya sungguh sangat menarik sekali. Semoga yang disampaikan tadi mendapatkan pembelajaran bagi semua guru yang ada di SD Negeri 2 dan memberikan banyak perubahan untuk SD tercinta ini. Semoga Ibu Sari tetap semangat, terus bergerak dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Aprilianto, teman dari Ibu Sari Dwi Kartika Ningtyas, CGP Angkatan 9 Kabupaten Temanggung, bahwa di sini saya akan memberikan umpan balik dari kegiatan yang telah dilakukan, yaitu diseminasi positif yang disampaikan tadi. Penyampaiannya sungguh sangat menarik sekali. Semoga yang disampaikan tadi mendapatkan pembelajaran bagi semua guru yang ada di SD Negeri 2 dan memberikan